Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Putra V. Oke, kita akan buat tutorial baru. Sebelumnya kita ganti dulu setup. Oke, banyak banget teman-teman semua yang nanyain, karena beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini gue selalu buat intro-intro YouTuber atau TV, dan itu menggunakan After Effects. Dan masalahnya untuk orang yang baru nyoba, nggak tahu cara rendernya kemana dan lain sebagainya. Ketika dia render di After Effects, hasilnya itu besar banget. Size-nya itu bisa bergiga-giga, padahal videonya cuma 1 atau 2, 3 detik lah. Jadi, kali ini gue mau share tentang hyperlink antara produk Adobe. Semua yang gue gunakan Adobe itu bisa hyperlink antara Photoshop, Premiere, After Effects, Audio Audition, itu bisa. Gue akan share betapa kerennya hyperlink di produknya Adobe. So, kita ikutin terus ya. Ya, karena hyperlink itu berfungsi sangat amat bagus. Jadi gini, ketika kalian mempunyai footage audio yang pengen kalian edit di Adobe Audition, kalian nggak perlu ekspor dulu atau kalian buka Adobe Audition terus ekspor lagi. Itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang paling penting adalah semua produk Adobe itu harus satu seri. Karena kalau nggak satu seri itu akan berbentrokan. Jadi dia harus satu seri, satu versi. Jadi kalau 2020 kalian pakai yang 2020. Oh iya, gue mau share sedikit. Jadi kalau kalian baru pertama kali membuat konten atau membuat sebuah video dan hasil videonya itu kalian dicemooh sama teman-teman kalian, nggak usah peduli. Karena gue juga seperti itu dulunya. Lu buktiin aja kalau lu suka dengan video lu atau lu suka dengan passion lu, lakuin aja. Yang penting just do it lah ya, seperti kata Nike. So, buat lu yang masih baru belajar, takut-takut banget mencoba, nggak usah takut, nggak usah pikirin orang lain. Yang penting lu suka membuat videonya, lu buat. Karena ketika kalian berhasil dalam satu bidang itu, kalian dan dilihat sama teman-teman kalian yang tadinya mencemooh kalian atau mengejek-ejek kalian, paling jawabannya, ya wajar lah, dia kan punya ini, wajar lah dia kan punya itu, ya wajar lah dia kan enggak. Ya udah, yang penting kalian jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Selagi itu hal positif dan bisa memberikan dampak yang positif buat orang lain juga, kenapa enggak gitu. Ketika kalian membuat konten film pendek, film skate receh, nggak apa-apa, bikin aja. Yang penting kalian bikin dulu, kalian nanti improve lagi. Oh, kurangnya di mana, kurangnya di sini, kalian bisa improve lagi sehingga semakin hari semakin bagus video-video kalian dan kalian akan belajar hal-hal baru pastinya. Percaya atau enggak, banyak orang yang membuang masa depan dia karena dengerin omongan orang lain. Padahal dia punya potensi di satu bidang atau di bidang yang dia sukai, tapi karena dengerin omongan terdekat dia atau omongan orang lain di sosial media membuat dia tidak mau mencoba dan coba. Ya, payah lah. Oke, cara hyperlink ke Adobe Photoshop adalah caranya gampang. Kalian bisa kalian pilih dulu foto yang pengen kalian edit di Photoshop yang bagian mana. Kalian bisa, seandainya gue pengen butuh yang ini nih, gue akan misalkan objek dan backgroundnya, klik aja karena nanti akan dibuat animasi misalnya gitu kan. Klik export frame, pilih import to project, checklist ya, di checklist aja biar dia ada di dalam project kita. Nah, kalian tinggal klik kanan, pilih di sini, scroll bawah, edit in Adobe Photoshop, klik aja, dia akan ngebuka secara otomatis karena ini fitur hyperlink dari produknya Adobe. So, kita tungguin aja karena memang prosesnya agak lama, tergantung spek PC kalian atau laptop kalian masing-masing. Nah, di sini sudah ada, lihat kalian udah kebuka di sini. Nah, sekarang gua akan misalkan bagian background dan objeknya. Oke, sekarang gua akan klik W pada keyboard untuk selection dan klik selection object. Kalian ini nggak usah rapi-rapi banget karena yang penting tahu cara hyperlink dan cara masking aja. Kalian Ctrl J dan selanjutnya gue mau delete bagian background ini biar nanti bisa dimainkan di Adobe Premiere. Ke select, modify, expand, ubah ke 25. Terus kalian pilih edit, fill, content aware. Tungguin beberapa saat, dia akan mengenerate, memberikan atau meletakkan footage yang kosong tadi sesuai dengan yang ada di gambar. Bahasanya gimana ya? Nah, kalian bisa lihat ya kayak gini lah kurang lebih. Oke, sekarang tinggal kita save. Lalu oke, sekarang kita masuk ke Adobe Premiere, kita buka filenya, langsung hyperlink. Oke. Nah, di sini enaknya adalah
kalian bisa lihat di sini ada 2 layer karena kita akan membuat animasinya foto ini. Jadi kalian nggak usah perlu merge layer ini, tapi kalian buat sequence aja dan oke. Kalian bisa lihat di sini dan di sini sudah ada sequence-nya. Kalian bisa klik, kalian bisa memainkan animasinya di sini. Lihat. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita bermain hyperlink Adobe Audition. Adobe Audition misalnya seandainya kalian mau ngedit audionya atau gue lebih sering mengedit musik. Misalnya musik gue di sini, gue lihat di sini musiknya kurang panjang. Gue butuhnya misalnya 4 menit, audio gue cuman 3 menit. Tapi gue pengen pakai audio ini. Caranya tinggal klik kanan, edit clip audition, tungguin sampai dia akan membuka software Adobe Audition. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah kebuka nih. Nah, jangan lupa kalian buat multi track. Okein aja, ntar kalian bisa save di tempat mana yang kalian butuhkan. Di sini klik OK, pilih ke properties, mixing, enable. Tungguin karena di sini 2 menit 44 detik, gua akan buat 4 menit 44 detik gitu. Jadi kita akan sesuaikan kebutuhan musik kita dengan video kita. Caranya dengan seperti ini. Tungguin aja karena dia perlu analyze dulu. Kalian bisa klik di sini. Tinggal masukin nominal yang kalian butuhkan 4 dan oke. Kita lihat kecilin, lihat dia sampai 4. Bagusnya dia itu adalah secara otomatis dia mempaskan frekuensinya, dipotong dan dipanjangin yang bagian mana. Dan jangan lupa kalian klik file, export nih, export to Adobe Premiere Pro. Jangan lupa kalian checklist di sini biar langsung ke open, buka dan kita. Nah, dia akan langsung buat layer selanjutnya. Lihat, kalian bisa delete ini. Kelar. Selanjutnya sekarang kita akan hyperlink Adobe Premiere Pro to After Effects. Caranya adalah misalnya gua mau ambil file yang di sini juga, mau gua buat animasinya, tapi gua di sini buat animasi teks aja ya. Gua akan Ctrl T, tapi gua akan tetap bikin teksnya di Adobe Premiere karena lebih enak aja membuat teksnya di Adobe Premiere. Hyperlink Adobe. Oke. Ya biasa rata tengah dan sebagainya itu kalian udah pada tahu, tinggal klik kanan, pilih gua akan bikin animasinya di Adobe After Effects. Dan setelah kebuka pasti kita akan disuruh minta save project di mana dan lain sebagainya. Kalian bisa save aja di sini. Oke, karena gua udah ada save. Klik di sini. Nah, sekarang kita membuat animasinya. Nah, caranya adalah double klik dulu nih pre-compose ini. Nah, di sini kalian bisa juga ubah mau Adobe, misalnya Adobe PS gitu aja ya, disingkat aja. Di sini kalian bisa rata tengah juga, kalian bisa utak-atik juga di sini, dan kalian bisa bikin animasinya di sini. Klik animate, line spacing, kita akan bikin dia kayak apa, keluar satu-satu 0. Gua akan pakai scale juga, dimulai dari 150. Pilih range selektornya, aktifkan offsetnya, shift pad down tuh 2, 3. Kita bikin. Nah, oke. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Kalian bisa lihat tuh. Di sini udah kita save. Kita lihat di Adobe Premiere Pro. Nah, lihat dia ada di tengah juga kan. Apa yang kita edit di Adobe Premiere Pro atau di After Effects yang udah kita hyperlink dari project kita, itu akan mengubah di Adobe Premiere. Jadi sangat amat simple dan praktis ketika kita bikin motion grafis atau infografis dan lain sebagainya. Nah, satu hal lagi, seandainya kalian sudah punya file projectnya, pengen ditaruh di dalam sequence atau project kalian yang lain, kalian nggak usah buka After Effects-nya, kalian bisa import aja file project dari After Effects. Misalnya gini, gua akan file project After Effects, intronya Om Putra Usa, gua akan drag ke sini. Dia akan pop up seperti ini. Di sini ada compositing udah gue buat, dimana di sini masing-masing punya footage masing-masing. Gue pengen bagian yang intro Om Putra Usa aja. Gue klik dan maka dia akan menjadi satu kesatuan video, dan mau misalnya gue taruh di sini tinggal drag aja. Lihat sini, tuh, ya kan? Itu adalah teknik hyperlink dan bagaimana kita mengekspor atau import project-project yang ada di After Effects atau Premiere Pro. Nah, selanjutnya, misalnya nih, oke, ini kita close dulu, set close project. Di sini gue udah ada
intronya Om Putra usah. Seandainya kalian udah buat intronya, udah belajar, misalnya ada yang nonton tutorial gua, tapi kenapa renderannya kok lama atau hasilnya bergiga-giga bang gitu. Nah, caranya adalah misalnya ini sequence-nya, ini compositingnya, kalian bisa lihat di sini sudah ada. Kalian bisa klik file, export dengan media encoder. Nih, Adobe Media Encoder. Di sini kalian bisa merubah kodekannya, presetnya dan lain sebagainya menjadi file yang kalian butuhkan, dan size-nya itu paling kecil juga bisa. Nah, kita lihat di sini dia akan kebuka. Di sini kalian lihat bisa diubah. Lihat connecting to dynamic link, ya kan? Hyperlinknya udah, dia lagi membaca hyperlink dari perintah Adobe After Effects. Udah kebaca, oke, connected. Sekarang tinggal kita ubah-ubah aja bagian-bagian mana yang mau kita ubah, misalnya presetnya, di sini formatnya dan lain sebagainya. Jangan lupa, misalnya di sini udah ada 2 nih, kalian aktifkan auto encode-nya, karena ketika kalian punya beberapa project atau compositing yang mau di render sekaligus, kalian bisa render di sini dan bisa kalian tinggal dan ngerjain yang lain gitu. Set, kalian tinggal dan kalian masih bisa ngedit di After Effects. Sama halnya seperti di Premiere Pro. Ketika kalian banyak compositing, kalian tinggal file, export, media, pilihnya media encoder. Lihat, pilihnya yang ini, jangan export ini. Kalau export ini dia akan menggunakan software Adobe Premiere Pro. Export ini dia akan masuk link sini dan dia nungguin video yang selanjutnya render, karena dia paling bawah. Dia akan secara otomatis dia akan ngerender karena kita udah aktifkan auto encode watch foldernya. Jadi dia akan terus ngerender. Selanjutnya kita bisa mengedit apapun yang ada di Adobe Premiere Pro sambil ngerender yang sequence hyperlink ini dengan mengerjakan project yang lain di Premiere Pro ini. Sekarang kita bandingkan ya, ketika renderan tadi yang di media encoder ini dengan renderan dari After Effects. Oke, kita akan merender file, export, render queue. Kita ubah di sini pasti ke AV atau move bisanya, misalnya hyperlink di sini. Oke. Ini kalian bisa ubah-ubah, misalnya QuickTime juga boleh dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja nih bagian yang renderan ini. Kita lihat perbandingannya secara size itu akan lebih besar, dan secara lamanya rendering juga mempengaruhi kalau kita menggunakan media encoder, karena kodekan yang dihasilkan juga lebih ringan tapi hasilnya lebih bagus. Kalian bisa lihat di sini sudah selesai. Kita buka filenya, ada di, nah ini yang tadi nih ya. Ini 13 menit, durasi videonya 16 mega. Kita lihat biar tidak ada dusta di antara kita. Lihat sama ya. Sekarang kita buka yang tadi. Wow, 2,5 giga. 2,5 giga. Sungguh amat luar biasa. Kita buka ya. Perbandingannya sangat jauh. Lihat, sama. Durasinya juga sama. Jadi kalian bisa menggunakan media encoder untuk rendering After Effects kalian biar mendapatkan hasil yang bagus, dan kecepatan renderingnya juga cepat, hasilnya tidak membengkak. Nah, mungkin itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian manfaatkan tips and trick bagaimana merender, bagaimana menggunakan hyperlink, bagaimana kalian memproduksi video-video kalian lebih cepat lagi. Jadi nggak usah keluar masuk sebuah software, kalian bisa langsung hyperlinkkan aja software atau footage kalian. Jadi kalian bisa buat itu secepat mungkin. So, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun semangat gue membuat konten yang positif lagi. Jangan lupa berkarya tiap hari.